Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai upsampling 2D dan konvolusi 2D transpose. Untuk upsampling dan konvolusi transpose ini itu biasanya digunakan untuk kasus segmentasi. Saya coba perlihatkan untuk salah satu arsitektur dari segmentasi yaitu U-Net. U-Net ini memiliki arsitektur yang ada upsamplingnya atau konvolusi transposnya. Bisa dilihat untuk seperti ini, tapi sebelumnya teman-teman harus mempunyai pengetahuan mengenai kasus segmentasi atau arsitektur dari U-Net ini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada arsitektur berbentuk U yaitu U-Net. Nah, arsitektur kita bahas sedikit mengenai arsitekturnya ya. U-Net itu memiliki arsitektur yang sama antara nilai input atau jumlah pixel di input itu sama dengan di output. Jadi seumpama di sini ada input dem atau gambar apapun itu, terus di sini ada max-nya. Nah, max ini akan digunakan untuk memprediksi atau proses segmentasinya. Nah, di sini ada proses up konvolusi 2x2. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini adalah untuk memperbesar sebuah pixel dari nilai inputan. Semisal kita mempunyai nilai input 2x2 atau image 2x2, dan itu kita upsampling dengan 2 kalinya. Jadi nanti image-nya akan berbentuk 4x4. Untuk visualisasinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah untuk kasus upsampling 2D-nya. Jadi kita mempunyai image atau nilai inputan. Nah, dan di sini ada kernelnya. Kernel ini yang digunakan untuk memperbesar nilai pixel-pixel yang ada di input atau image yang sebelum di upsampling. Nah, nilai ini akan berjumlah 2. Ini kernelnya berjumlah 2,2 atau 2x2. Jadi nilai upsampling yang asal mulanya adalah 3x3 di sini akan menjadi 6x6. 6x6. Nah, tujuannya adalah untuk mengembalikan nilai asal dari pixel yang sudah terreduksi. Di arsitektur ini akan terreduksi pixelnya mulai dari 256, 128, 64 sampai 32 kali 32 pixel. Dan setelah itu akan di upsampling atau di konvolusi transpose. Nah, untuk proses upsampling adalah seperti ini. Kita mempunyai input dan kita mempunyai kernel. Nah, kernel ini akan berjalan sesuai dengan jumlahnya. Dan seumpama di sini kita mempunyai nilai 1, value 1 akan dikali dengan kernelnya ini. Dan ini akan ditaruh ke array yang baru. Nah, satu kali proses 1 sudah selesai. Jadi nanti 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 akan hasilnya menghasilkan nilai value yang berjumlah lebih banyak dari nilai inputan. Dan seterusnya 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 akan menghasilkan nilai 2, 2, 2, 2. Nah, dan seterusnya sampai berjumlah 6 kali 6. Nah, untuk konvolusi 2D di sini perbedaan dari upsampling dan konvolusi 2D transpose itu sebenarnya sama saja. Akan tetapi di konvolusi 2D transpose ini memiliki hyperparameter yang lebih lengkap atau yang lebih detail. Jika upsampling itu prosesnya sama seperti max pooling 2D yang biasanya kita lakukan untuk mereduksi pixel. Seperti di sini adalah max pooling 2D. Kita mempunyai image 1 6x6. 1 2 3 sampai 6x6 pixel. Kita akan proses max pooling. Jadi max ini akan mempunyai kernel juga. Nah, di sini akan berjalan sesuai dengan stretch-nya yaitu 2,2. 1 2
2, 3. Nah, di sini dicari nilai yang paling maksimum di antara 4 piksel yang akan terus berjalan sampai yang terakhir ini, dan akan didapatkan nilai yang tereduksi pikselnya. Nah, itu adalah max pooling. Nah, M sampling ini sama prosesnya, kan, tetapi ini adalah inverse dari max pooling 2D. Nah, kalau konvolusi 2D transpose itu ada beberapa konfigurasi yang bisa dilakukan, yaitu kita bisa menentukan jumlah filter yang kita mau. Jadi ini adalah filter atau kernel. Kita inisialisasi kernelnya 2,2 dengan values-nya itu 1. Nah, seperti di sini ada nilai inputan. Nah, nilai inputannya sama dengan ini. Nah, untuk prosesnya adalah semisal kita mempunyai kernel 1,1. 1,1 adalah bukan seperti ini ya kan, tapi mempunyai nilai yang satu saja seperti ini. Nah, anggap saja seperti ini. Kita mempunyai nilai 1 kotak sini. Ini adalah 1 kotak. Nah, nilai 1 kotak ini akan berjalan dengan sesuai dengan nilai inputan. Seperti di sini nilai 1 akan dikalikan dengan 1, dan di sini akan dimasukkan values-nya sebagai 1. Nah, nilai 0 ini dari mana? Nilai 0 ini dari nilai dari strides-nya. Jadi kita menentukan di sini adalah ada strides juga, atau nilai input yang terus berjalan dan menyesuaikan ruangan dari nilai inputan ini. Jadi di sini itu diinisialisasi bahwa strides-nya itu sama dengan 2 kali 2. Nah, ini adalah strides-nya 2 kali 2. Jadi nilai 1 akan dikalikan 1, dan nilai yang tidak ada itu akan menjadi 0. Nah, ini adalah untuk kasus kernel 1,1. Nah, kalau kasus kernel 2,2 seperti yang tadi, prosesnya itu sama seperti upsampling. Dia akan dikalikan dengan 1, values yang di sini 1 akan dikalikan dengan 1, dan akan terus berjalan sampai nilai pikselnya menjadi 6 kali 6. Nah, di sini sama seperti upsampling, akan tetapi the konvolusi 2D transpose ini dia bisa fleksibel antara menginisialisasi jumlah filter yang kita mau. Seperti kita menentukan konvolusi layer konvolusi biasa, kita menentukan jumlah filter, jumlah kernel size-nya berapa, strides-nya berapa. Akan tetapi kalau konvolusi biasa, dia akan mereduksi sebuah pixel image. Nilai inputan image mereka akan tereduksi. Kalau di konvolusi itu di transpose, itu mereka akan bukan mereduksi, akan tetapi malah menambah nilai pixel yang ada. Jadi di sini jika kita membuat kernelnya itu berjumlah 2 kali 2, maka nilai hasilnya akan menjadi 6 kali 6, sama seperti upsampling. Nah, kalau di konvolusi transpose ini seperti konvolusi biasa, kita bisa menentukan jumlah filter. Jadi kita nanti akan dapat nilai output yang juga berbeda juga, yang sama dengan jumlah filternya nanti berapa. Seperti di sini ada jumlah filternya ada 4, maka jumlah filter atau jumlah output yang akan dihasilkan itu sama seperti jumlah filter. Jadi ini tidak terbatas pada pembesaran sebuah pixel, akan tetapi juga pemberian sebuah filter. Nah, ini adalah untuk konvolusi 2D transpose-nya. Nah, untuk prakteknya langsung saja di sini saya import keras layers, konvolusi 2D transpose dan upsampling, dan juga input untuk proses di konvolusinya. Nah, di sini saya samakan data dari visualisasi tadi 1, 2, 3 sampai 9. Nah, di sini saya print 3,3 shape-nya, ukuran dari array-nya atau image-nya. Anggap saja ini adalah image.
Dan di sini saya reshape. Kenapa saya reshape? Dikarenakan proses upsampling dan konvolusi membutuhkan membutuhkan ukuran dari data yang seperti ini. Ini seperti ada satu data dan 3,3 itu jumlah pixel dari image-nya, dan satu ini adalah channel. Setelah itu ada upsampling, model upsampling 2D. Nah, di sini saya membuat model TensorFlow menggunakan TensorFlow, yaitu dari model sequential, dan di sini saya inisialisasi layernya, yaitu upsampling 2D dengan size 2,2. Nah, di sini tadi kan ada size-nya ya 2,2. Nah, ini adalah size dari upsampling tadi. Nah, setelah itu hasil upsampling di sini saya predik saja langsung untuk mendapatkan hasil ketika data ini itu melewati layer upsampling 2D. Nah, hasil upsampling ini akan saya print ukurannya. Jadi yang mulanya adalah 1331 akan menjadi 1661. Perlu diingat, satu adalah jumlah data dan satu yang terakhir adalah channel, dan 6,6 adalah jumlah pixel dari hasil image yang di upsampling. Nah, ini adalah hasil dari upsampling menggunakan size 2,2. Berbeda lagi dengan jika kita menginisialisasinya dengan 3,3. Saya praktekkan untuk 3,3. Untuk shape-nya adalah 9,9. Jadi kita harus reshape-nya menjadi 9,9 agar bisa terlihat di output. Kalau semama tidak kita reshape, maka hasilnya akan seperti ini, agak berantakan dan tidak mudah dibaca. Ini adalah untuk memudahkan teman-teman membaca hasil dari upsampling 2D ini. Satu ini akan duplikat menjadi 3 kali karena size-nya adalah 3. Nah, untuk konvolusi 2D transpose itu agak lebih kompleks, dikarenakan di sini kita bisa menginisialisasi jumlah filter, kernel size-nya ini mau berapa. Kernel size kalau di upsampling ini sama dengan size. Nah, jumlah stretch-nya berapa? Jumlah perkalian antara kernel size dengan nilai input itu mau berapa gitu. Dan di sini saya inisial value kernelnya. Value kernel ini adalah kernel itu sebagai 1. Sebenarnya ini tidak perlu dilakukan juga boleh, akan tetapi di sini agar untuk memudahkan proses pembelajaran atau penjelasan dari saya. Nah, di sini kita mengset filtersnya sama dengan 1, kernel size-nya sama dengan upsampling tadi, size-nya 2,2, dan stretch-nya adalah 2,2. Jadi nanti proses berjalannya adalah seperti ini. Di sini akan 1 dikali 1, 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1 sampai nanti akan ditaruh lagi, dan di sini saya hapus saja. Dan di sini akan stretch 2,2 lagi. Setelah 1 ini langsung 2,2. Kalau di set 1,1 maka akan stretch-nya 1 ini sudah terpilih, dan ini lagi sampai jumlahnya memenuhi proses hasilnya. Nah, setelah itu ini adalah arsitekturnya atau layernya. Setelah itu saya predik seperti yang upsampling tadi, dan di sini saya menampilkan shape dari ukuran dari hasil dari layer ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini sama seperti upsampling tadi. Nah, ini tapi di sini sudah kita ubah lagi nilainya menjadi 9,9. Yang tadinya adalah 6,6 adalah saya ubah lagi menjadi 2,2 ya, agar memudahkan perbandingan antara upsampling sama konvolusi transpose-nya. Sebentar. Oke, kita ganti menjadi 6,6.
Nah, ini sudah sama seperti hasil konvolusi transpose. Nah, yang membedakan kita bisa mengeset berapa jumlah filter yang kita mau, terus jumlah stretchnya dan juga kernel inisialnya berapa. Ini defaultnya itu nilai random. Kalau kita tampilkan seperti ini sama. Nah, ini adalah nilai random daripada nilai kernel initializer tadi. Nah, mungkin dari sini itu saja untuk penjelasan mengenai perbedaan antara upsampling dan juga konvolusi 2D transpose. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa komen di bawah, dan kalau teman-teman mengerti dan paham mengenai materi ini mungkin bisa klik like. Dan dari saya itu saja. Mungkin kalau ada salah kata dan juga penjelasan yang terlalu rumit, mungkin mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.